Hai, Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku mau share kegiatan aku lagi seperti biasa. Tapi kali ini tuh kegiatan pas malam tahun baru ya teman-teman. Jadi ini kegiatan di pagi harinya di akhir tahun 2022 ya. Maaf banget nih baru sempet ke-upload ya teman-teman. Nah ini aku pertama pagi-pagi buatin sarapan dulu untuk Pak Su. Jadi di tanggal 31 Desember Pak Su tuh masih kerja ya teman-teman, karena closingan tutup buku akhir tahun gitu. Nah ini aku cuma buatin kentang goreng, terus aku kasih garam sedikit biar ada rasa gurihnya. Terus aku buatin teh manis hangat deh. Udah sesimpel itu untuk sarapan Pak Su ya. Nah selesai sarapan, Pak sudah berangkat kerja. Sekarang waktunya aku mau masak. Kali ini aku mau masak yang simpel-simpel aja. Nah karena aku tuh anaknya mageran, jadi tuh aku kalau masak biasanya satu lauk itu bisa untuk 2 hari. Jadinya aku masak tuh agak banyakan ya teman-teman. Ini salah satu tips aku supaya menghemat tenaga biar kita nggak masak setiap hari ya teman-teman. Maksudnya kadang tuh kalau kita masak sedikit itu kan capeknya sama. Jadi aku sih mensiasatinya ya masaknya agak banyak, jadi nanti bisa buat 2 hari gitu. Nah untuk kali ini aku mau masak kentang balado ati ampela gitu ya teman-teman. Nah ini aku pakai kentangnya ini 5 buah, kayaknya ini sekitar setengah kilo deh ya teman-teman. Nah ini pertama aku kupasin dulu nih kentangnya. Gak tau kenapa akhir-akhir ini aku seneng banget ngedeprok di bawah daripada berdiri, kayak udah mulai capek gitu kalau berdiri, terus nanti masak nggak terasa nanti berdirinya udah 2 jam. Jadi kalau siangin sayuran, aku lebih prefer untuk duduk di bawah gitu. Tapi kadang juga duduk di kursi sih ya teman-teman. Jadi nanti pakai meja yang di samping tempat cuci piring ini sianginnya. Ya tergantung mood aja sih ya teman-teman. Nah lanjut, kentangnya udah dikupas-kupas, tinggal dipotong dadu deh, dipotong sesuai selera ya teman-teman. Oh ya teman-teman, apa kabarnya nih? Hari ini pada masak apa? Kalau aku selalu masak yang simple dan menunya ya itu-itu aja ya, kurang bervariatif gitu loh. Kayak ya udah yang penting ada masakan gitu. Kadang pengen coba menu-menu baru juga sih, cuman kadang terkendala oleh kadang Mbak Su tuh nggak suka gitu teman-teman. Aneh, aku nggak mau coba gitu. Jadi kadang aku kalau mau coba menu baru kayak suka maju mundur gitu loh. Nah ini aku goreng dulu kentangnya. Kalau kalian lagi diet bisa banget loh goreng kentangnya pakai air fryer, tapi di gorengnya sedikit-sedikit kali ya, jangan langsung sebanyak itu. Nah ini aku goreng sampai bener-bener dia kering ya teman-teman. Nah ini udah mulai kelihatan ya kering, langsung aja aku angkat, aku tirisin. Jadinya ini banyak banget ya kalau digoreng, tapi nanti kalau kita masak lagi bareng sama bumbu segala macam, dia bakal lebih menyusut juga kok teman-teman. Nah ini lanjut aja, aku mau potongin si ati ampelanya ya. Ini sebelum masuk ke freezer itu ati ampelanya udah aku rebus dulu ya. Jadi pada saat mau ngolah tinggal aku potong-potong dan siap untuk dimasak. Jadi udah nggak 2 kali kerja lagi, mempersingkat juga waktu masak kita deh. Nah di kompor yang sebelahnya lagi ini aku mau numis bumbu. Ini aku masukin dulu bumbu dasar putihnya ya teman-teman. Nah enaknya kalau ada bumbu dasar putih itu kita masak lebih singkat banget ya teman-teman. Tinggal masukin bumbu dasar putih, masukin cabai, udah deh kita siap buat numis-numis. Nah kali ini aku mau numis pakcoy bakso. Nah ini aku tumis dulu nih si baksonya dulu nih biar dia kan dari freezer ya teman-teman, agak beku. Jadi biar dia lunak dulu. Terus aku masukin seasoning garam dan kaldu jamur ya. Nah setelah mendidih airnya kayak gini, tinggal dimasukin si batang pakcoynya dulu. Ini aku lagi rajin aja, aku pisahin. Biasanya sih gak serajin ini ya teman-teman, biasanya langsung aku campur gitu. Nah kalau batang pakcoynya udah rasa setengah lunak gitu, tinggal masukin daunnya deh. Udah ditumis-tumis kayak gini, udah selesai tumisannya. Cepet banget kan teman-teman kalau udah ada stok bumbu dasar putih. Nah jangan lupa dikoreksi rasa.
Alhamdulillah masakan pertama udah jadi, sayurannya udah matang, cepet banget ya teman-teman. Tinggal aku masukin ke dalam wadah mangkok kayak gini. Udah deh, ini kuahnya kita bisa tuang ya. Oh iya, BTW Pak Su tuh suka banget kalau tumisan tuh kuahnya banyak. Jadi aku sengaja masaknya tuh kuahnya banyak gitu ya. Lanjut, ini masakan yang kedua. Tadi ati amplanya udah aku goreng, udah garing ya teman-teman, udah aku angkat. Terus ini aku masukin bumbu dasar putih dan cabai giling. Jadi waktu kemarin tuh sempat dikasih sama mama cabai banyak banget karena nantinya busuk. Jadi udah cabenya aku bikin stok cabai giling aja. Aku nggak bikin stok bumbu dasar merah ya, karena bumbu dasar putihnya kan udah aku freezer. Jadi ya udah aku bikin cabai giling aja. Tinggal ditambahin daun salam, terus seasoningnya seperti biasa, garam dan kaldu jamur. Nah, jadi simpel banget kan kalau kita mau masak balado-baladoan juga tinggal cemplung aja. Yang pertama nih aku masukin dulu si kentangnya, aku aduk-aduk dia sampai rata, kemudian baru dimasukin si ati amplaknya ya teman-teman. Nah, biar tambah enak, ini aku tambahin sedikit santan ya. Ini stok santan yang ada di freezer juga ya teman-teman. Jadi santan udah diperes, kemudian aku masak, aku tambahin sedikit garam, dia dimasak sampai mendidih ya. Setelah itu dimasukin ke plastik es mambo kayak gini. Jadi deh stok santan di freezer gitu teman-teman, karena aku lebih suka stok santan sendiri ya, buat sendiri daripada kara. Kayaknya kalau kara kurang nampol gitu rasanya. Nah, ini jangan lupa dimasukin pete. Ini pete juga ini aku stok ya teman-teman, waktu itu pete lagi murah, jadi ya udah aku masukin ke dalam freezer. Nah, enak banget loh kalau balado kentang gini ditambahin pete, mantap. Dan masakan yang kedua pun udah jadi ya teman-teman. Ini aslinya mangkoknya lumayan dalam ya, ini banyak, jadi ini cukup untuk 2 hari. Apalagi Pak Su makan di rumah tuh cuma makan malam aja. Nah, ini kelihatan ya minyak-minyaknya, baladonya mantul banget. Ini ngabisin nasi banyak sih teman-teman, apalagi ditambah ada pedenya, jadi makin nafsu makan. Nah, kalau untuk sayurannya ini udah aku setengah bagian udah aku makan ya, jadi sisa sedikit. Ini udah jatahnya Pak Su aja buat nanti dia makan malam. Dan segitu aja sih masakan aku, simple dan no ribet-ribet. Nah, yang nggak boleh ketinggalan yaitu sambal. Nah, ini aku bikin sambal bawang gitu ya teman-teman. Kalau kalian mau di-spill nanti resep sambal bawangnya kayak gimana, nanti aku buatin videonya ya. Lanjut, setelah itu aku kedatangan paket yang aku tunggu-tunggu untuk akhir tahun. Jadi ini kita tuh mau bikin acara di rumah mama aku, kita mau bikin tom yum gitu. Nah, ini aku ada beli si cikua. Aku belinya nggak banyak, yang cuman packingan 250 gram ya teman-teman, karena ini tuh cepet banget mekar. Terus ini satu pack yang steamboat gitu, jadi mamah tuh minta dibeliin kayak ginian. Ini satu pack 30.000 ya teman-teman. Jadi kalau sewaktu-waktu dia mau bikin tom yum udah ada bumbunya, udah lengkap juga isiannya. Ini beratnya di 500 gram ya. Ini kalau nggak salah 30 ribuan dari Sunfish. Yang nggak boleh ketinggalan yaitu si cheese dumpling, fish dumpling cheese. Ini enak banget, dalamnya keju teman-teman. Dan aku juga beli stok sarapan aku yaitu roti Mariam. Ini yang rasanya original, satu pack isinya 5 piece. Ini enak banget, Pak Su sama bocil tuh suka banget. Satu pack ini harga 15.000 ya. Ini aku beli 5 nih kalau nggak salah. Kemudian yang nggak boleh di skip yaitu kentang. Ini aku beli yang 1 kilo harga 30 ribuan. Dan bakso, karena tom yum itu nggak afdol kalau nggak pakai bakso, dan bocil sukanya bakso, jadi dibeliin 1 pack. Dan yang nggak boleh ketinggalan sosis cocktail. Ini kesukaan anak aku ya. Ini cuma 450 gram kalau nggak salah 27 ribuan deh. Nanti kalau kalian mau linknya nanti aku share, kalian komen aja ya. Dan ini dia belanjaan aku, nggak banyak, cuma segini aja, tapi alhamdulillah cukup karena kakak aku juga udah belanja sebagian, jadi aku cuma nambahin aja deh, karena kalau aku harus yang bawa semua tuh berat banget ya, dibawa-bawa ke rumah mama. Nah, selanjutnya di sini kita langsung mau OTW deh, aku sama anak aku mau ke rumah mama. Nah, kita tuh naik Gojek ya teman-teman, nggak naik motor sendiri. Aku nggak bawa motor karena nanti pulangnya tuh pasti malam gitu loh.
Nah ini dia, sesampainya di rumah mama kita langsung eksekusi. Ini posisinya setelah maghrib ya teman-teman. Kita bikin tom yum ala-ala aja, pakai bumbu racik yang bambu itu teman-teman. Ya udah tinggal cemplang-cemplung aja. Dalemannya ini banyak ya isiannya, tapi nggak yang bervariasi banget kayak crab stick tuh nggak ada, karena di sini nggak ada, kurang ada yang suka ya. Ini ada cikua, bakso salmon, cheese dumpling, terus dumpling yang dalamnya ayam juga, terus yang pasti ini bakso ikan dan bakso polosan itu wajib banget ada, karena si bocil tuh makannya si bakso polosan gitu, bakso ikan mereka nggak makan juga. Terus ditambahin juga ini si tofu, jadi makin banyak banget. Karena mama nggak punya panci yang besar banget, jadi kita pakai wajan yang gede aja, yang sekitar 30 cm ya teman-teman. Ya segitu dulu videonya, makasih udah nonton sampai akhir. Assalamualaikum, bye.